Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di channel Gens Times, tempat berpikir kritis, belajar dan menambah wawasan. Kali ini bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad. Kita akan bahas topik kritis mengenai hadis Musnad Ahmad nomor 12005 yang berisi cerita perjalanan Nabi Muhammad Isra Miraj ketika bertemu Nabi Musa, hingga saran beliau untuk Nabi Muhammad agar melakukan negosiasi pengurangan waktu sholat kepada Allah serta hubungannya dengan sifat ketuhanan Allah. Hadis-hadis yang menceritakan Isra Miraj, perjalanan malam Nabi Muhammad ke langit, merupakan salah satu kejadian luar biasa dalam sejarah Islam. Dalam banyak riwayat, perjalanan ini digambarkan sebagai suatu pengalaman spiritual yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Salah satu riwayat yang paling terkenal adalah pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa AS dalam konteks negosiasi pengurangan jumlah salat. Namun, terdapat kritik serius terhadap hadis Musnad Ahmad nomor 12005, yang menyebutkan dialog antara kedua nabi tersebut. Dalam artikel ini, kita akan mengevaluasi riwayat ini dengan mempertimbangkan prinsip dasar sifat ketuhanan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, serta membandingkannya dengan hadis-hadis Isra Miraj yang tidak menyebutkan pertemuan ini. Riwayat hadis Musnad Ahmad nomor 12005. Hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad nomor 12005 menceritakan bahwa setelah menerima perintah untuk melaksanakan salat 50 kali sehari, Nabi Muhammad berinteraksi dengan Nabi Musa AS, yang menyarankan untuk kembali kepada Allah dan meminta pengurangan jumlah salat karena umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakannya. Berikut redaksi hadis tersebut. Aku terus memohon kepada Tuhanku hingga Dia mengurangi jumlah salat. Kemudian Nabi Musa AS berkata kepadaku, kembalilah, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan ini. Aku kembali memohon kepada Allah dan akhirnya jumlah salat menjadi 5 waktu. Pada cerita-cerita tambahan seringkali diceritakan Nabi Muhammad diberi saran hingga berkali-kali tentang permintaan pengurangan sholat hingga sampai pada perintah sholat 5 waktu. Meskipun hadis ini sering dikutip dalam kajian-kajian tentang Isra Miraj, ada beberapa masalah yang perlu dicermati lebih jauh. Dalam Islam, Allah dikenal sebagai Al-Alim, yang Maha Mengetahui, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, dan Al-Qadir, yang Maha Kuasa. Ketiga sifat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah diketahui oleh Allah dengan sempurna dan tidak membutuhkan negosiasi atau intervensi dari makhluknya, termasuk para nabi. Bila kita kembali pada prinsip dasar ini, maka pertemuan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa AS, yang mengarah pada negosiasi tentang jumlah salat, dapat dirasakan bertentangan dengan sifat ketuhanan Allah yang Maha Mengetahui dan Bijaksana. Mengapa Allah, yang telah menetapkan jumlah salat 50 kali sehari, perlu melakukan negosiasi dengan Nabi Musa? Bukankah Allah sudah mengetahui kemampuan umat Nabi Muhammad? Ini menjadi persoalan serius dalam pemahaman ilmu hadis dan akidah Islam. Selain itu, konsep negosiasi dengan Allah mengenai perintahnya juga bertentangan dengan prinsip bahwa perintah Allah adalah final dan tidak dapat diubah, karena Dia Maha Bijaksana. Sehingga, dengan mempertimbangkan sifat-sifat Allah tersebut, kita harus berhati-hati dalam menerima riwayat yang menyatakan adanya negosiasi atau perubahan keputusan terkait perintahnya. Bayangkan betapa sulitnya umat muslim ketika meyakini hadis tersebut benar, harus menjawab pertanyaan kritis seperti, mengapa Nabi Musa lebih tahu keadaan umat muslim dibanding Allah dan Nabi Muhammad? Atau pertanyaan, apakah perintah Allah bisa dinegosiasi oleh manusia? Jika kita bandingkan hadis Musnad Ahmad nomor 12005 dengan riwayat-riwayat lain yang mencatatkan peristiwa Isra Miraj, kita akan menemukan bahwa kebanyakan hadis tidak menyebutkan percakapan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa AS. Bahkan, dalam banyak riwayat yang sahih seperti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, pertemuan dengan Nabi Musa AS tidak tercatat secara eksplisit dalam konteks pengurangan jumlah salat. Beberapa riwayat yang lebih banyak diterima di kalangan ulama hadis, seperti dalam Sahih Bukhari nomor 349, dan Sahih Muslim nomor 162, hanya menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad ke langit,
pemberian perintah salat, dan pengurangan jumlah salat yang terjadi langsung oleh Allah tanpa ada interaksi dengan Nabi Musa AS yang terlibat dalam negosiasi. Contoh hadis Isra, Miraj yang tidak menyebutkan interaksi Nabi Muhammad dengan Nabi Musa AS. Sahih Bukhari, hadis nomor 349. Nabi berkata, kemudian Allah mewajibkan kepada umatku untuk melaksanakan salat 50 kali sehari. Sahih Muslim, hadis nomor 162. Kemudian Allah menetapkan 5 waktu salat untuk umat Muhammad, yang bernilai seperti 50 waktu. Dalam kedua riwayat ini, tidak ada sebutan atau interaksi dengan Nabi Musa AS, dan pengurangan jumlah salat terjadi secara langsung oleh Allah, yang memperkuat pemahaman bahwa keputusan Allah adalah final dan tidak perlu ada negosiasi dari makhluknya. Evaluasi keabsahan hadis Musnad Ahmad nomor 12005. Salah satu kemungkinan yang harus dipertimbangkan adalah sanad, rantai perawi, dalam hadis ini. Hadis-hadis yang hanya ditemukan dalam Musnad Ahmad dan tidak memiliki dukungan yang kuat dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim perlu diperiksa lebih lanjut kualitas para perawinya. Jika terdapat kelemahan dalam sanad atau perawi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka riwayat ini bisa digolongkan sebagai lemah atau tidak sahih. Konsistensi dengan ajaran akidah, mengingat prinsip bahwa Allah Maha Mengetahui dan segala keputusannya sudah ditetapkan dengan hikmahnya yang sempurna, riwayat ini seharusnya tidak mengubah pandangan akidah Islam yang telah mapan. Jika riwayat ini bertentangan dengan sifat ketuhanan Allah, maka keabsahannya dapat dipertanyakan. Status hadis sahih apabila isi atau matan hadis tersebut bertentangan dengan isi Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat, maka status sahih pada hadis tersebut bisa dipertanyakan. Jadi kesimpulannya, hadis Musnad Ahmad nomor 12005, yang menyebutkan percakapan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa AS mengenai pengurangan jumlah salat, menimbulkan kritik besar dari segi sifat ketuhanan Allah yang Maha Mengetahui dan bijaksana. Dalam ilmu hadis, riwayat ini perlu diteliti lebih lanjut terkait kualitas sanad dan konsistensinya dengan hadis sahih lainnya. Sebagian besar riwayat Isra, Miraj yang sahih, baik dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, tidak menyebutkan adanya interaksi dengan Nabi Musa AS mengenai negosiasi jumlah salat, melainkan keputusan tersebut langsung berasal dari Allah. Namun demikian, terlepas dari kritik terhadap hadis yang menceritakan kisah Nabi Muhammad yang diberi saran Nabi Musa berkali-kali untuk menegosiasi jumlah sholat, kita tetap menghormati ulama atau umat muslim yang meyakini bahwa hadis tersebut bisa menjadi pegangan dalam berdakwah selama tidak mengganggu akidah umat Islam.